Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang bahasa pemrograman. Next. Sebelum memasuki materi bahasa pemrograman, perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Naufal Deul Hasan dengan NIM belakang 4027. Kemudian ada Valenta Pebarani dengan NIM belakang 4050. Selanjutnya yaitu ada Meisha Niken Ayunur Aini dengan NIM belakang 4053. Dan selanjutnya yaitu ada Dwi Ilham Andriawan dengan NIM belakang 4058. Next. Kemudian materi pertama yaitu ada pengertian dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sejumlah kata kode dan simbol yang membuat programmer dapat menyampaikan perintah kepada komputer. Programmer menggunakan sebuah perangkat pemrograman untuk menciptakan program. Program yang memudahkan pengguna dalam membangun program yang disebut perangkat pemrograman. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari bahasa pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada tujuan dari bahasa pemrograman. Tujuan dari bahasa pemrograman itu sendiri adalah untuk mempermudah dan menjalankan perintah serangkaian kode program tertentu sesuai dengan keinginan program atau programmer. Manfaat bahasa program adalah untuk membantu mempermudah pekerjaan tertentu yang memerlukan otomatisasi. Otomatisasi berarti sistem yang bekerja secara otomatis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemrograman. Yang pertama ada pemrograman web. Nah, fungsi utama dari jenis pemrograman web adalah mengembangkan menu-menu pada sebuah website. Pemrograman yang biasa digunakan untuk menyusun website adalah HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan JSP. Yang kedua ada pemrograman aplikasi. Pemrograman yang berfokus pada tujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan ataupun mengatasi masalah tertentu. Nah, contoh-contoh dari program aplikasi itu yang pertama untuk pengolahan kata itu ada Microsoft Word, OpenOffice Writer, Corel Word Perfect, Lotus Word Pro, dan lainnya. Yang kedua itu ada pengolahan angka, itu ada Microsoft Excel, Keyspreed, Star Office, Calc, dan lain-lain. Terus juga ada yang untuk program presentasi, itu ada Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Macromedia Flash, dan lainnya juga. Untuk pengolahan basis data atau database itu ada Microsoft Access, MySQL, MySQL Server Firebird, dan lain-lain. Untuk program grafisnya itu ada Microsoft Visio, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lainnya. Untuk program multimedianya itu ada GOM, Windows Media Player, VLC, Media Player, dan lainnya. Dan yang terakhir untuk pengolahan statistik itu ada SPSS, Smart PLS, Minitab, SIS, dan lainnya juga. Tidak hanya itu, ada dua lagi, yaitu pemrograman sistem operasi. Nah, pemrograman sistem operasi ini berfungsi untuk menjembatani antara pengguna dengan komputer atau perangkat. Contoh untuk program jenis sistem operasi ini ada Microsoft Windows, Unix, Macintosh Operating System, dan Linux. Nah, terus juga ada pemrograman game. Nah, jenis pemrograman ini biasanya menggabungkan antara desain visual dan juga sintaks. Untuk menjalankan algoritmanya, game harus memiliki komponen-komponen seperti karakter, alur cerita atau plot, dan alur bermainnya atau gameplay agar game tersebut disukai oleh penggunanya. Contoh dari pemrograman untuk mengembangkan game itu ada Unity, Kodoo, Greenfoot, Alice, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah tingkat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu bahasa program tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Next. Baik, di sini akan gue jelaskan tingkat rendah atau low level itu bahasa pemrograman tingkat rendah adalah program yang berisi perintah atau instruksi yang diberikan kepada komputer dalam kode biner atau binary, atau biasa disebut juga dengan bahasa mesin.
Komputer dapat langsung menerjemahkan kode binary tersebut tanpa melalui proses kompilasi. Selanjutnya. Yang kedua adalah tingkat menengah atau middle level. Itu bahasa program tingkat menengah adalah program yang berisi instruksi yang diberikan kepada komputer dalam kode mnemonik seperti ADD, SUB, MOV, dan lain-lain yang biasanya disebut dengan bahasa assembly. Untuk menjalankan instruksi dalam tingkat menengah ini, komputer harus menerjemahkan terlebih dahulu ke bahasa mesin karena komputer hanya mengerti bahasa mesin. Lanjut, dan yang terakhir adalah tingkat tinggi atau high level adalah program yang berisi instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer dengan menggunakan bahasa alamiah, natural language, yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Bahasa pemrograman tingkat ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh bahasa tingkat menengah dan tingkat rendah. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, C, Python, dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dwi Ilham. Baik, selanjutnya ada contoh bahasa pemrograman. Jadi di contoh bahasa pemrograman ini ada 9. Nah, yang pertama ada PHP atau Personal Homepage. Bahasa pemrograman ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1995. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk menyusun skrip pada website. Programmer akan menuliskan skrip yang akan menentukan sistem kerja dari sebuah website tersebut. Nah, contohnya menggunakan bahasa pemrograman ini yaitu WordPress dan Facebook. Yang kedua ada JavaScript. JavaScript dikembangkan pertama kali oleh Netscape. JavaScript ini digunakan untuk pembuatan dan pengembangan sebuah website. Bahasa ini mendukung untuk dapat menciptakan website yang menarik dan juga interaktif. Yang ketiga ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang juga digunakan untuk membuat sebuah website. Contoh HTML menggunakan tanda tangan tertentu atau tag yang kemudian ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Untuk meningkatkan fitur dan konten pada website yang dikembangkan, HTML juga dapat menyematkan program yang ditulis dalam bahasa scripting seperti JavaScript. Yang keempat ada ActionScript. ActionScript digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan platform khusus yaitu Adobe Flash Player. Pemrograman ini dikembangkan untuk mengelola beberapa aplikasi berbasis multimedia. Bahasa ini tentu dikembangkan dan dihadiri dalam berbagai versi. Setiap versi akan memiliki fitur tambahan yang terus dikembangkan untuk memenuhi setiap kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Nah, yang kelima ada Visual Basic. Visual Basic ini dikembangkan oleh Microsoft. Nah, Visual Basic merupakan kelanjutan dari program Basic yang dikembangkan sebelumnya. Visual Basic mengedepankan Intelligent Development Environment atau IDE yang visual sehingga dapat memudahkan programmer dalam pembuatan tampilan desain dari aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya ada pemrograman C. Pemrograman C sudah dikenal sejak tahun 70-an. Banyak instansi pendidikan yang memberikan pengajaran tentang bahasa C pada masa awal pembelajarannya. Beberapa bahasa pemrograman lain seperti C++, C Sharp, dan Java terbentuk akibat hasil penemuan bahasa C tersebut. Beberapa bahasa yang dihasilkan dari C bisa digunakan untuk penulisan sintaks yang lebih kompleks dan terarah. Next. Yang ketujuh ada pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ merupakan hasil pengembangan dari bahasa pemrograman C. Kedua bahasa ini memiliki kesamaan tentang aturan penulisan sintaks, namun juga memiliki perbedaan, yaitu cara menyelesaikan masalah. Bahasa C dapat membagi masalah yang diterima ke dalam sub-sub kecil masalah. Hal ini menjadikan bahasa C sering disebut sebagai program prosedural. Sedangkan bahasa C++ membagi masalah berdasarkan atas kelas. Dan yang ke-8 ada bahasa pemrograman Java. Sudah ada sejak 1991 dan terus dikembangkan. Java termasuk bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk menyusun berbagai sistem dan juga aplikasi.
Popularitas Java didukung dengan berbagai keunggulan, salah satunya konsep Object Oriented Programming atau OOP yang membuat programmer bisa lebih mudah untuk menyusun sebuah sinteks. Yang terakhir ada Python. Bahasa pemrograman Python dirilis pada tahun 1991. Python menggunakan pendekatan berorientasi objek yang bertujuan untuk membantu programmer dalam menuliskan kode untuk proyek skala kecil dan besar secara logis. Python dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dan juga mobile. Python sendiri memiliki penulisan yang mudah dipahami, maka bahasa pemrograman ini biasanya dipelajari atau diajarkan kepada para pemula. Nah, baik, sekian presentasi dari kita, kelompok 8. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan saat kita presentasi di hari Kamis besok. Nah, dan jika ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf. Sekian dan terima kasih.